Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada bab ke-49 dari kitab Fadailis Sahabah, yaitu babun min fadaili nisa'i Quraisy, bab tentang di antara keutamaan wanita-wanita Quraisy. Baik, kita lihat hadisnya. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah katakan, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nisa'u Quraisyin khairu nisa'in raqibnal ibil. Wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang menunggang onta. Wanita yang menunggang onta itu maksudnya wanita Arab. Jadi orang Arab, perempuan-perempuan mereka biasa menunggang onta. Jadi wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik perempuan Arab. Baik, saya lanjutkan. Ahnahu ala tiflin, yang paling sayang terhadap anak. Apa yang dimaksud dengan ahnahu ala tiflin? yakni asfaqah. Perempuan Arab yang paling sayang terhadap anaknya itu adalah perempuan Quraisy. Ahna itu dari kata hana yahnu dan seterusnya, yakni yang paling penyayang. Asfaqu alaih wa ataf, paling penyayang. Lalu dalam bahasa Arab al-haniyah itu artinya adalah perempuan yang mengurus anaknya sebaik mungkin setelah suaminya wafat dan tidak mau nikah lagi. Itu al-haniyah, perempuan yang sayang dengan anak-anaknya dan tidak menikah lagi. Itu salah satu maknanya begitu. Nah, jadi kalau dimaksud di hadis ini, yang paling sayang dengan anak perempuan Quraisy. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadih, dan perempuan yang paling menjaga apa yang ada di tangan suami, yakni harta suami. Jadi perempuan yang paling baik di dalam menjaga harta suaminya adalah perempuan Quraisy. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu an setelah itu mengatakan, ini perkataan Abu Hurairah, walam tarkab Maryamu bintu Imran ba'iran qattu. Maryam binti Imran itu tidak pernah mengendarai onta sama sekali. Maksudnya apa? Abu Hurairah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perempuan yang menunggang onta adalah orang Arab. Kalau Maryam tidak pernah mengendarai onta. Maksudnya apa? Sebab di satu hadis Nabi katakan bahwa kalau kamu laminar rijal kathirun, perempuan yang sempurna itu, lelaki yang sempurna itu banyak. Kalau dari kalangan perempuan cuma 3 yang sempurna itu. 1 Maryam. Maka kalau maksud Abu Hurairah, kalau di sini dikatakan sebaik-baik perempuan adalah perempuan Quraisy, yakni dari kalangan bangsa Arab. Itu. Kalau Maryam tidak masuk ke situ. Maryam itu perempuan yang sempurna. Jadi paling tinggi di antara perempuan-perempuan yang lain. Maryam. Yang kedua Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istri Fir'aun.
luar biasa itu. Ini sempurna imannya, takwanya. Yang ketiga Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tiga perempuan yang sempurna, yaitu Maryam, Asia istri Fir'aun, dan Khadijah. Baik, jadi hadis tadi menjelaskan tentang salah satu di antara kelebihan atau fadilah wanita-wanita Quraisy. Pada kajian beberapa bulan yang lalu kita sudah bahas juga bahwa kalau perempuan Quraisy itu nggak ada yang bantah suaminya. Mulai ada yang berani ngomong ke suaminya setelah hijrah ke Madinah. Lalu Umar marah tuh, ikut-ikutan orang Ansor nih. Jadi kalau perempuan Ansor berani ngomong ke suaminya, kalau perempuan Quraisy nggak, diam aja. Baik, kemudian kita lanjutkan bab 50, bab berikutnya. Babu mu'akhatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi radhiyallahu taala anhum. Bab tentang bahwa Nabi mempersaudarakan di antara sahabat-sahabatnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan yakni antara Muhajirin dan Ansar. Baik, hadits Anas radhiyallahu anhu. Hadis yang berasal dari sahabat Anas, yaitu an Asim, dari Asim qal, dia katakan, qultu li Anas bin Malik radhiyallahu an, saya bertanya kepada Anas bin Malik, abalagha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal la hilfa fil Islam, apakah telah sampai berita kepada engkau wahai Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la hilfa fil Islam, tidak ada muhalafah dalam Islam. Nanti kita bahas. Faqal, dia katakan qad halafan nabi, Nabi telah halafa di sini dalam arti mempersaudarakan baina Quraisyin wal Ansar, antara orang-orang Quraisy dan kaum Ansar, fi dari, di rumahku. Jadi begini, di zaman jahiliyah itu kan ada tradisi muhalafah, mengadakan perjanjian damai. Suku-suku selain selain kalau di Madinah ya selain Aus dan Khazraj, kalau di Mekah ya selain orang-orang Quraisy gitu. Itu kalau tinggal di situ biasanya mereka mengadakan muhalafah, perjanjian damai dengan suku tadi. Contohnya orang Yahudi, kalau Bani Quraidah itu bermuhalafah dengan suku Aus. Jadi mereka disebut dengan istilah Halif Bani Aus gitu. Jadi halifnya, sekutunya Bani Aus. Maka ketika mereka memberontak, nah itu yang turun tangan tokoh dari Aus, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Itu yang menyelesaikan masalah mereka dan seterusnya lah. Lalu Bani Nadir itu dengan suku Khazraj. Nah di Mekah sama juga. Jadi sering disebut akhu Bani Fulan. Itu maksudnya adalah halif Bani Fulan. Si Fulan itu adalah saudara Bani Fulan. Maksudnya sekutu atau halifnya Bani Fulan. Nah, kalau sudah menjadi halif dari salah satu kabilah, maka yang masuk dalam golongan mereka. Dan kalau kabilah tadi perang ya ikut perang, begitulah sama dengan mereka. Nabi SAW katakan la hilfa fil Islam. Muhalafah yang seperti ini tidak ada lagi di zaman Islam. Jadi tidak ada mengadakan muhalafah di zaman Islam. Nah, si Asim bertanya ke Anas, apa Nabi pernah berkata begitu? Tidak ada muhalafah dalam Islam?
qad halafa nabi baina Quraisyin wal ansar fi dari. Nah, Nabi pernah halafa. Nah, halafa ini dalam arti mempersaudarakan. Jadi tidak seperti halif-halif yang dulu. Nabi mempersaudarakan antara Quraisy dan Ansor di rumahku, yakni di Madinah. Nah, kalau ini terpada bagaimana Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Nabi katakan ta'akhau fillahi akhawain. Bersaudaralah kamu dalam agama Allah, akhawain. Dua saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau pertanyaan Asim tadi, apa benar Nabi pernah mengatakan tidak ada muhalafah dalam Islam? Nah, Anas katakan ada, tapi begini muhalafahnya. Nabi mempersaudarakan antara Quraisy dan Ansor. Nabi katakan ta'akhau fillahi akhawain. Bersaudaralah kamu dalam agama Allah, dua saudara. Nah, di saat itu setiap sahabat Ansor mengangkat seorang muhajir sebagai saudara. Nah, saudara angkat. Nah, kalau sudah diangkat sebagai saudara, ya sudah kayak saudara sendiri. Ada yang memberikan sementara pohon kormanya supaya dimanfaatkan. Nah, termasuk Rasul dikasih pinjam pohon korma oleh Ummu Sulaim. Jadi keluarga ada ibunda dari Anas. Lalu pohon-pohon kormanya diberikan lagi ke Ummu Aiman. Ummu Aiman itu adalah gampangnya ibu angkat Rasulullah yang dulu mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu persaudaraan yang luar biasa ini antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ini belum pernah ada persaudaraan seperti ini. Biasanya kalau ada pendatang lalu pribumi itu selalu ada konflik di mana-mana. Nah, kecuali Muhajirin dan Ansor, karena dipersaudarakan oleh Rasul, dasar persaudaraannya adalah akidah Islam. Nah, ini kuat nih persaudaraan seperti ini. Ada yang binatang ternak yang bisa diperah air susunya dipinjamkan. Bahkan ada, tapi karena nggak tahu kali ya, yang tawarkan kepada saudaranya. Siapa saudaranya? Si ini sahabat Nabi yang pinter dagang tuh, Abdurrahman bin Auf. Dia bilang, saya punya istri 3. Kalau kamu mau, saya ceraikan salah satu. Nanti kalau iddahnya sudah selesai, kamu nikah saja sama dia. Walau mungkin karena belum tahu hukumnya itu ya. Kemudian Abdurrahman saya enggak mau. Tunjukkan saja saya pasar. Nah, karena dia pinter dagang, ditunjukkan pasar. Sebentar yang lainnya masih susah, yang lainnya masih miskin, dia sudah tato pakai baju ada bekas kuning-kuning itu bekas za'faron. Nah, kan lelaki nggak boleh pakai za'faron ya, mungkin dari istrinya tadi. Maksudnya kenapa itu? Ini tanda dia sudah nikah. Nikah dulu mungkin pestanya begitulah. Nah, dan ya Rasul, saya sudah nikah. Apa maharnya? Ada emas sebesar biji-bijian kayak biji korma. Yang lain masih susah, dia sudah bisa nikah. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi dulu begitu. Nah, kalau si Ansor ini meninggal, saudara angkatnya dari kaum Muhajirin ini dapat warisan. Awalnya dulu begitu. Sampai turun firman Allah di surah Al-Anfal dan Al-Ahzab tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din. Ulul arham jadi keluarga, itu sebagian lebih pantas terhadap yang sebagian. Jadi setelah ayat ini turun, tidak lagi berlaku itu. Baik, jadi muhalafah yang seperti ini ya tetap ada sampai kapanpun, yakni tolong menolong untuk
untuk menjalankan ketaatan terhadap Allah. Jadi al-mu'akhah dalam arti persaudaraan fil Islam, wal muhalafah ala ta'atillahi ta'ala, mengadakan perjanjian persaudaraan dalam ketaatan terhadap Allah, wat tanasur fid din, dalam menolong agama dan seterusnya. Nah, ini tetap ada sampai kapanpun. Baik, ini yang dimaksud oleh hadis tadi. Saya lanjutkan bab ke-52, babu fadlis sahabah, bab keutamaan sahabat. Sahabat itu generasi yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini generasi yang luar biasa. Jangan ada yang mencela sahabat, nggak boleh. Nanti di bab ke-54 dilarang kita mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka generasi yang terbaik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang sesudah mereka. Sesudah sahabat berarti tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang atau generasi sesudah mereka, yakni tabi'un tabi'in. Jadi keutamaan sahabat yaitu yang dipimpin langsung oleh Rasul, lalu tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in. Hadits Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi bersabda, ya'ti zamanun, mana tadi? Akan datang suatu zaman, yaghzu fi amun minan nas, yang memerangi yaghzu fi amun minan nas, yang banyak orang yang berperang tuh. Fayuqal, lalu dikatakan, fikum man sahiban nabi. Jadi sudah Nabi, nanti kata Rasul begitu, ketika perang dari kalangan umat Islam ini ada yang bertanya, fikum man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini di tengah-tengah kalian ada yang bersahabat dengan Nabi? Ini ada sahabat nggak nih? Kemudian fayuqal na'am, lalu dikatakan iya, ada sahabat Nabi. Fa yuftahu alaih, lalu diberikan kemenangan. Sekarang ada yang punya fadilah seperti ini? Nggak ada kan? Yang ada sombongnya orang sekarang. Nih, saya waliullah, saya ini dan seterusnya. Masya Allah, lihat sahabat deh. Perang ada sahabat ya nih, ada sepulan tuh sahabat bersahabat dengan Nabi, Allah kasih kemenangan. Nah, maka jangan meremehkan sahabat. Kemudian tsumma ya'ti zaman fayuqal fikum man sahiba ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang zaman berikutnya, lalu dikatakan, apa di antara kalian ada yang bersahabat dengan para sahabat Nabi? Berarti tabi'in. Fayuqalu na'am, lalu dikatakan iya. Fayuftahu alaih, diberi kemenangan oleh Allah. Tsumma ya'ti zaman, kemudian datang lagi suatu zaman, fayuqal, lalu dikatakan fikum man sahiba ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara kalian ada yang pernah bersahabat dengan sahabatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayuqalu na'am, lalu dikatakan iya. Fayuftah, lalu diberikan kemenangan. Jadi inilah generasi yang terbaik, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Imam Malik itu masih generasi tabi'ut tabi'in. Baik, jadi kayak hadis yang dulu pernah kita pelajari, ada Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad itu seorang gubernur muda, galak, itu yang memenggal, yang membunuh cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan oleh
Aid bin Amr. Dia punya jabatan, sombong gitu ya, anak muda. Sahabat datang, Aid bin Amr. Dan ai bunayya, wahai anakku. Maksud ai bunayya, iya karena ini gubernur muda yang mengingatkan sahabat yang sudah berumur, sudah lebih tua. Ai bunayya, innallaha ta'ala qala li nabiyyih, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, saya keliru, inna syarra ri'a al-hutamah, sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin itu al-hutamah, yang bengis. Fa iyyaka an takuna minhum, maka engkau jangan termasuk golongan mereka, kata sahabat tadi. Namanya anak muda punya jabatan, sombong. Diingatkan nggak terima. Ijlis, duduk. Innaka min nukhalati ashabi Muhammad. Engkau ini kan termasuk ampasnya sahabat Muhammad. Tuh, kalau kita gitu kali ya, ya ente sih sahabat, tapi sahabat yang paling rendah lah, ampasnya para sahabat. Insyaallah orang sombong gitu ya diingetin ya. Apa kata Aid bin Amr? Wahallahum min nukhalah. Apa sahabat itu ada ampasnya? Sahabat semuanya adil, orang-orang yang luar biasa itu. Baik, kemudian innaman nukhalatu, ampas itu adanya pada fi man ba'dahum, generasi sesudah mereka. Wa fi ghairihim, dan di generasi yang lain. Sahabat nggak ada yang yang ampas yang paling jelek. Sejelek-jelek sahabat, coba kalau dibanding dengan kita, nggak ada apa-apanya lah kita. Coba lihat para sahabat itu, untuk mempertahankan keislaman mereka saja sudah luar biasa. Apapun dilakukan, meski harus perang, harus dan seterusnya. Nah kita enak sekarang, mau sholat nggak ada yang menghalangi, mau melaksanakan Islam nggak ada yang menghalangi. Kitanya aja yang nggak mau melaksanakan ajaran Islam. Emang ada yang menghalangi kalau bagi warisan dengan hukum Islam dihalangi oleh pemerintah atau lainnya? Enggak kan? Di Indonesia bebas, mau pakai aturan Islam silahkan, mau pakai aturan yang lain juga silahkan, itu boleh dijalankan. Tapi ketika nggak usah jauh-jauh yang tinggi-tinggi, waktu bagi warisan saja ternyata banyak yang nggak mau menggunakan syariah Islam. Itu kan nggak ada apa-apanya kita dibanding dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Oke, orang sekarang yang dibangga-banggakan karomah gitu. Karomahnya itu begini, yang itu begini, itu begini. Sahabat hampir semua punya karomah. Tapi yang dibangga-banggakan bukan itu. Kalau sekarang justru diumumkan. Saya sudah berapa tahun nih jadi wali, ya Allah. Kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Coba saya contohkan tabi'i. Yang jelas-jelas Nabi katakan orang yang begini. Apa kalau sekarang ya istilah wali lah gitu, orang yang dekat dengan Allah. Nabi katakan ke Umar, nanti akan datang amdadun minal Yaman, rombongan tentara bantuan dari Yaman. Nah di tengah-tengah mereka ada orang yang bernama Uwais. Uwais itu dari bani ini. Di tubuhnya ada bekas tanda sakit sebesar uang dirham. Dia punya ibu. Dia sangat berbakti ke ibunya. Ibunya pergi haji digendong. Ada kita yang berbakti ke orang tua sampai begitu? Enggak ada. Kadang-kadang masih ngedumel juga disuruh ibunya. Uwais, masya Allah. Nah, kemudian Nabi pesan kalau bisa
minta dia untuk mohonkan ampun engkau kepada Allah. Itu hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Terus suatu ketika bertemu Umar, ada nih yang bernama Uwais, ada. Ditanya, kamu Uwais? Ya. Dari bani ini, iya. Kamu pernah sakit, masih ada bekasnya sebesar uang dirham? Iya. Umar si sahabat Nabi ini malah katakan, istaghfirillahali, mintakan aku ampun kepada Allah. Ya dia kaget lah, dia kan tabi'i. Kok malah Umar tawassul kepadanya, minta tolong supaya dimohonkan ampun kepada Allah. Terus Umar cerita, karena Nabi pernah bersabda begini. Baru Uwais mengistighfarkan Umar, dimohonkan ampun kepada Allah. Setelah itu ditanya, abis ini mau kemana? Ilal Kufah, saya mau ke Kufah. Afala aktubu ila amiliha, saya buatkan memo lah ke amil yang ada di Kufah. Kalau mau ya dapat jabatan atau paling enggak dilindungi lah gitu dan seterusnya lah. Apa katanya? La, tidak. Bal akunu fi ghabaratin nas ahabbu ilayya. Saya tinggal di tengah-tengah rakyat biasa, di tengah-tengah manusia biasa, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai. Ini waliullah dari kalangan tabi'i. Jadi bukan orang yang pamer-pamer karomah tadi, biar dihormati orang, biar bisa peras orang. Tidak, Uwais malah lebih suka hidup bareng-bareng dengan masyarakat biasa. Dia wali yang sebenarnya kayak begini. Kalau kita lihat di Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Waliullah itu orang yang beriman dan bertakwa, bukan yang sombong dengan karomah, bukan. Jadi seperti itu waliullah. Nah, kemudian musim haji berikutnya, datang orang-orang Kufah, tokoh-tokoh dari Kufah, ditanya oleh Umar, bagaimana kabarnya orang Yaman itu yang datang ke Kufah maksudnya. Taroknahu rassal bait qalilal mata'. Waktu kami tinggalkan rassal bait, gubuknya reot. Qalilal mata', dia miskin. Itu waliullah dari kalangan tabi'i. Bukan yang ayo sini berapa ini? Berapa juta nih? Bukan waliullah yang kayak begini. Terus Umar katakan, ketahuilah Rasul pernah bersabda begini dan seterusnya. Pulang dari haji, orang-orang Kufah tadi berdatangan ke tempat Uwais. Istaghfirillahali, mintakan aku ampun kepada Allah. Kan kamu baru saja menjalankan safar yang baik, yakni pergi haji. Kamu yang masih gampangnya masih fresh lah gitu, karena pulang dari haji. Hal laqitum Umar, kamu bertemu Umar? Iya. Sudah, nggak banyak komentar ya, langsung dimohonkan ampun kepada Allah. Nah ini salah satu contoh waliullah dari kalangan tabi'i. Jadi waliullah itu bukan orang yang koar-koar bahwa dirinya wali, tidak. Karena justru kalau ketahuan orang ngumpet kayak Uwais tadi. Kenapa? Takut keikhlasannya terganggu. Dia pengen tetap jadi orang yang mukhlis. Jadi orang yang termasuk orang-orang yang mukhlasin. Jadi nggak mau tonjol-tonjolkan ini. Itu wali yang sebenarnya begitu. Di hadis riwayat Bukhari, Nabi katakan, rubba as'atha aghbar. Ada orang yang as'ath itu kusut gitu. Aghbar, berdebu. Jadi orang nggak terkenal, kemudian berdebu. Madfu'an indal bab, ditutupkan pintu. Maksudnya kalau mau bertamu orang enggan untuk terima dia. Ya yang kayak begini bertamu. Kalau yang datang pejabat kan, nah ini yang datang orang kayak begini. Tetapi kata Rasul, lau aqsama 'ala Allah la abarrah.
Kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah kabulkan. Nah ini baru benar. Jadi bukan orang yang sombong-sombong tadi. Tapi jangan salah juga. Asal lihat orang yang kusut, berdebu, Pak tolong Pak doain saya, padahal dia cebok aja enggak. Apalagi sholat gitu. Kan banyak juga di antara kita yang salah nih. Sebab begini, kalau waliullah itu orang yang beriman, bertakwa. Jadi bukan yang nggak sholat, yang melakukan maksiat, bukan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Subuh kita belum datang, dia sudah datang duluan, begitulah. Paling bertakwa. Bukan yang malah nggak sholat. Yang nggak sholat waliyu syaiton. Itu aulia syaiton. Wali-wali setan. Orang salah aja, nggak bisa membedakan mana aulia Allah, mana aulia syaiton. Nah, baik. Nah, jadi kembali ke hadis yang kita pelajari, Nabi yang tegaskan tuh khairul qurun, sebaik-baik qurun adalah qurunku, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Lalu generasi sudah mereka, yakni tabi'i, tsummal ladzina yalunahum, lalu generasi sudah mereka, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Baik, saya lanjutkan hadis berikutnya. Hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, yang tadi sudah saya singgung. Tsumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatah. Kemudian datang satu kaum yang kesaksian mereka mendahului sumpahnya, dan yang sumpahnya mendahului kesaksiannya. Apa ini maksudnya? Nah, jadi ada satu kaum yang kesaksiannya mendahului sumpahnya, sumpahnya mendahului kesaksiannya. Baik, kalau Imam Nawawi katakan begini, hadza dzammun liman yashhadu wa yahlifu ma'a syahadati. Jadi tafsirannya beda-beda ya ulama tadi. Imam Nawawi katakan bahwa ini adalah celaan buat orang yang bersaksi dan bersumpah bersama dengan kesaksiannya. Lalu wa makna al hadits annahu yajma'u bainal yamin wasyahadah. Maksud hadis tadi, orang tadi ya bersumpah ya bersaksi. Fataratan tasbiku hadihi, wataratan tasbiku hadihi. Kadang-kadang sumpahnya dulu, kadang-kadang kesaksiannya dulu. Nah, ini pendapat Imam Nawawi. Lalu Al-Qastolani, dia menukil perkataan Al-Baydawi, lalu diikuti oleh Al-Kirmani, humul ladzina yahrisuna 'ala syahadah, yaitu orang-orang yang sangat ingin bersaksi, tujuannya nggak benar. Jadi yang dimaksud tadi nanti ada di akhir zaman orang-orang yang begitu, dia nonjol-nonjolkan diri untuk bersaksi. Ya saya berani bersumpah, wallah begini-begini, tapi tujuannya nggak benar. Masyghufina bi tarwijiha, dia senang untuk tarwij, yakni kata-katanya disusun seindah mungkin. Zayyanahu wa abahamahu, dia susun sebaik mungkin hingga tidak diketahui hakikat atau dari perkataannya tadi. Jadi orang yang suka memutar-mutar kata-kata gitu. Bersaksi tetapi untuk tujuan yang tidak benar. Ini sesudah tabi'ut tabi'in kata Rasul. Nah, jadi kemudian orang yang sangat ingin bersaksi, fataratan yahlifun qabla ayyatu bisyahada wa taratan ya'kisun wa yahtamilu ayyakuna mathalan fi sur'ati syahadati wal yamin wa hirsir rajul alaihima. Jadi bisa juga yang dimaksud adalah suatu contoh buat orang yang buru-buru bersaksi, buru-buru bersumpah, sangat berkeinginan
untuk hal itu. Nah, sehingga dan seterusnya lah. Jadi orang yang kayak begini yang dengan tujuan yang tidak benar. Jadi Nabi jelaskan ini diantara fadilah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baik, saya tambahkan dikit hadits Imran ibn Husain radhiyallahu anhu maqal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Qala Imran la adri adzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du qarnain aw thalatha. Saya tidak tahu yakni lupa itu. Apa 2 generasi sudah apa setelah itu atau 3 generasi itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna ba'dakum qauman yakhunun wa la yu'tamanun. Nanti sesudah kamu, wahai para sahabat nih, ada satu kaum yang yakhunun, berkhianat, wala yu'tamanun, nggak bisa dipercaya, nggak bisa dikasih amanah. Kayaknya ya di zaman kita sekarang ini ya, ini banyak orang yang kayak begini, khianat, tidak bisa diamanahi, wa yasyadun, bersaksi, wala yustasyadun, padahal tidak diminta untuk bersaksi karena dengan tujuan yang tidak benar tadi, wa yang lirun, wala yafun, bernazar tapi tidak melaksanakan, wa yadharu fihi musiman, tampak pada diri mereka kegemukan badan. Nah, ini diartikan oleh para ulama hubbud dunya. Jadi nanti ada generasi yang hubbud dunya. Ya kayaknya di zaman kita sekarang ini yang ada di hadis tadi. Baik, sampai dengan hadis ini, hadis 1646. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang bahasan kita tadi atau ada masalah-masalah lain yang mau ditanyakan, silakan. Tafadhalu, silakan. Ya, silakan. Ada, Pak? Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.